bilang Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Yes. Loh, kenapa? Tapi maha. Lah, Tuhan itu maha. Loh, jadi nggak bisa manusia, nggak bisa jadi manusia. Manusia maha nggak? Iya, makanya saya tanya ke abang Makanya jawab, manusia maha nggak? Manusia ya nggak maha, Bang. Maka dari itu bisa nggak Tuhan nggak maha? Tuhan maha, Bang. Kalau Allah itu Ya, Allah. bisa nggak Tuhan tidak maha? Ya, aku tanya baik-baik sama Musopan pun aku bertanya. Loh, saya bisa nggak, Bang? Iya, bisa nggak Tuhan nggak maha? Tuhan itu yang maha, Bang. Maka dari itu tidak bisa nggak maha kan? Maka dari itu nggak bisa nggak maha. Yes. Iya dong. Katanya maha. Kok berubah nggak jadi maha? Maksud abang manusia ini menjadi maha gitu? Pencipta langit dan bumi menjadi bukan pencipta bisa nggak? Oh enggak, Bang. Maka dari itu dia nggak bisa jadi manusia. Oke. Oke, ya, apa ini? Itu Oke, apa mungkin itu narasi abang lah kan, selaku. Lu kok narasi saya? Tuhan itu nggak bisa menjadi tidak maha. Sekarang begini, Bang, saya mau tanya. Apa lagi? Kalau yang saya cermati, Bang, yang namanya Yahudi itu sampai saat ini, Bang, ada umatnya yang menunggu Mesias. Mesias yang ditunggu bukan Tuhan, manusia yang diurapi yang ditunggunya. Begini, Bang, kalau Mesias itu apa? Mesias itu manusia yang benar. Manusia. Berarti mereka menunggu Tuhan nggak? Begini, Bang. Begini bangsa lagi. Yahudi itu menunggu manusia yang Tuhan. benar. Manusia yang ditunggu bukan Tuhan. Benar nggak? Benar. Jangan disangkal dulu saya, Bang, bercara. Menunggu manusia yang benar yang akan menolong bangsa mereka. Begitu, betul nggak? Yes, betul. Itu iman kami. Jadi begini, Bang. Ya, gimana? Agama Yahudi, agama Kristen nggak dibawa? Dan jangan dulu, Bang. Agama Yahudi yang menunggu Mesias, itu sama artinya seperti orang Islam, beragama Islam yang menunggu Mesias juga, Bang. Betul, menunggu Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka orang Yahudi tak mengenal Isa. Ya, itu deritanya, karena mereka memang selalu membantah, membangkang para nabi, bahkan membunuh nabi-nabi. Sekarang abang tanya, saya tanya, Abang, Isa itu bangsa apa? Bani Israel. Loh, jadi mengapa yang namanya orang Yahudi tidak percaya dengan Isa? Kalau Yesus, Bani Israel percaya nggak? Oh, itu tertulis, Bang, sejarahnya ada, Bang. Yesus di mana Yahudi? Anda ini. Jadi sekarang yang membunuh Yesusmu siapa? Sekarang begini, Bang, yang membunuh Yesus Anda siapa? Orang Romawi. Atas perintah siapa? Pontius Pilatus. Atas arahan siapa? Orang Romawi, saya bilang. Atas instruksi siapa? Iya, itu kan sudah dibilang. Di masa kerajaan bahaya ini. Yang ngomong salibkan dia itu orang apa? Orang Roma atau orang Yahudi? Oh, banyak orang, Bang. Kita orang Surabaya, banyak orang. Orang Palembang. Sekarang begini, Bang, kita orang di Indonesia, banyak orang nggak di orang di Indonesia ini? Bagi orang Yahudi, Yesus ini anak penjina. Itu kalian mengklaim sendiri. Apakah memang di Israel sekarang kenapa orang semua? Yahudi tidak Kristen kalau gitu? Kenapa orang Yahudi tidak Kristen aja? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Tapi ada orang Yahudi yang mengenal. Sekarang begini, Bang. Tanya tadi kenal. Sekarang begini, Bang. Goplak. Sekarang begini. Ya, gimana kawan, gimana? Sekarang begini, Bang. Iya. Apakah itu dulu di zamannya abad pertama, Bang, Yesus itu keberadaan Yesus itu ada, hidup, menjadi manusia. Bukan berarti semua orang Yahudi, bahkan 12 suku anaknya Yakub itu mengenal semua. Ya, mengenalnya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Maksudnya? Nah, kan Kristen mengenal Yesus itu Tuhan. Kalau Yahudi, Bani Israel mengenal Yesus itu apa? Benar, Bang. Jadi begini dia. Iya, dan benar ini benar apa? Begini, Bang.
Gimana? Bukan berarti 12 suku ini, Bang, anaknya Yakub, keturunan Yakub ini itu mengenal bagaimana fisiknya Yesus Kristus. Sama dengan Kristen yang datang menjadi Mesias. Tapi kalau orang Kristen memang sudah pasti mengenal Yesus Kristus, karena arti dari Kristen mana itu Kristen ketemu Yesus Kristus. Itu? Dari mana Sekarang begini, Kristen Bang, ketemu Yesus? Sekarang begini. Sekarang begini. Kita pakai logika, Bang. Gimana? Ya dari tadi juga logika. Kita buat perbandingan Nabi Muhammadnya orang Abang dan saya punya Tuhan Yesus Kristus. Nabi kau bandingkan dengan Tuhan gimana? Loh, Yesus itu selevel nggak? Sekarang begini, Bang. Yesus itu pun di kami Kristen itu disebut Nabi, Bang. Disebut Nabi. Itu Bani Israel punya merek itu. Disebut guru. Itu Nabi Israel. Orang Israel begitu, punya Bang. itu. Kalau Kristen beda. Kita punya kitab, Bang. Yang Oke, sekarang begini. Kristen. Saudara, jadi abang kalau jangan Nabi itu manusia atau bukan? Kalau Nabi itu manusia atau bukan? Dia manusia. Yang datang kepada Paulus itu manusia atau bukan? Manusia. Di mana dalilnya bahwa yang datang kepada Paulus itu manusia? Paulus itu kan. Nah ini kalau tidak Rasul. berdalil begini. Paulus berkata Yesus itu bukan manusia. Berarti Yesusmu itu. Di mana ayatnya, Bang? Yesus. Ini tadi saya bilang kita tidak main data, kita pakai nggak bisa. Oke, boleh. Abang bilang Yesus itu tidak manusia. Mana ayatnya? Waduh, ini mesti kecil sekali tulisannya, Bang, di handphone saya ini. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Itu anak Maria atau bukan? Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, melainkan Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus manusia atau bukan menurut Paulus? Saya baca dulu, Bang. Saya selesaikan dulu. Dan Allah Bapa yang rasul bukan karena manusia. Atau ini sabar, Bang, ya. Atau bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus. Sejak kapan Yesus bukan manusia? Bang, Rasul Paulus ini, ini dulunya dia, Bang, sebelum dia mengenal Yesus, sorry Bang, sebelum bertemu dengan yang diduga palsu, sebelum dia mengenal Yesus, dia ini adalah seorang tentara Romawi, Bang. Iya, tahu. Benar nggak? Betul. Tapi di saat dia lihat Yesus itu datang dengan, ya bisa dibilang bukan berwujud manusia, Bang, ya. Tapi berarti bukan anak Maria toh? Loh. Ya, sekarang begini dia, Bang. Sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Gimana? Di dalam Yesus disalibkan, di waktu Yesus disalibkan itu, Bang. Pasti dia mengenal bagaimana fisiknya Yesus, seorang anak Maria. Bener nggak, Bang? Anak Maria itu manusia atau bukan? Enggak. Abang jawab dulu. Paulus ini di saat Yesus disalibkan, dia seorang tentara Romawi, selaku dia saksi nyata. Di mana datanya dia pernah melihat Yesus? Loh, ada, Bang, di mana? Di Yohanes itu ada, Bang. Saya lupa ayatnya. Mana ada Paulus di Yohanes? Ada aja, Bang, ini. Paulus itu tokoh baru, pendiri Kristen. Tidak ada pada zaman Yesus. Tidak bertemu Yesus dia. Dia hanya bertemu dengan sosok yang bukan manusia, yang aku Yesus, yang diduga Yesus palsu. Enggak, maksud saya, Bang. Story-nya ini.
Saat Yesus disalib ini, Bang. Iya. Dia belum mengenal, tapi dia mengenal dia hanya seorang manusia. Tapi ya, emang dia manusia. Kalau Yesus ini adalah seorang Mesias. Mesias yang memang yang dijanjikan Daniel, bahkan ke Musa. Nah, ini dia belum mengenal. Tapi di saat kebangkitan Yesus, Yesus bangkit daripada kematiannya di antara orang yang mati. Itu orang. Dia bertemu. Langsung berubah jadi bukan Tuhan, manusia. Maksudnya, Bang, manusia, Yesus ini yang manusia tadinya mati di kayu salib, dikuburkan. Tiba-tiba berubah menjadi bukan manusia. Tiga hari dia hidup kembali, Bang, bangkit daripada kematian di antara orang yang mati. Itu sudah bukan Yesus lagi tuh. Loh, jadi siapa, Bang? Ya, yang bukan manusia. Kan tadi Anda sudah membacanya. Yesus itu manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi ngaku Yesus biar banyak pengikut. Kan Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 kepada muridnya, "Guru, apa tandanya jika kamu akan datang? Tanda jika kamu akan datang itu apa?" Yesus mengatakan, tanda kedatanganku, 1, matahari kemudian matahari menjadi gelap. 2, bulan tak bercahaya. 3, bintang-bintang jatuh dari langit. 4, kuasa-kuasa langit berguncang. 5, aku akan nampak di langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Nah, Yesus sambung lagi. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Makanya orang yang gimana? Sebentar, Bang, sebentar. Silakan. Oke. Ya, mungkin narasi Abang seperti itulah. Sesuai dalil. Kan begitu, Bang. Iya, menurut kami Kristen, Bang. Karena Bible itu memang dianggurin, tidak dibaca. Cara mengartikan dan penyampaiannya itu bukan begitu, Bang. Sesuai dalil. Sesuai dalil, tapi bukan cara seperti Abang menyampaikannya, bukan. Saya baca itu dalil, mau? Abang buat narasi sendiri. Oh tidak, saya baca dalilnya, mau? Izinkan saya baca, biar tidak jadi fitnah. Boleh nggak? Jadi gini. Oke, saya baca ya. Ya. Jadi Yesus berkata di dalam Matius 24. Gini. Apabila ditanya oleh muridnya, ketika dia duduk kemudian di Bukit Zaitun, Nois. Di situ murid-murid bertanya kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satupun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Murid bertanya, "Katakanlah kepada kami, wahai guru Yesus, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu?" Apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus. Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikian pula lah kedatanganku kelak. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sesudah siksaan masa itu matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan, kemudian kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Pada waktu itu akan nampak anak manusia, aku di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itu tanda kedatanganku, kata Yesus. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus, apakah itu Yesus? Bukan, diduga bukan. Kenapa? Karena di situ tidak ada tanda-tanda yang Yesus sebutkan. Bahkan Yesus mengatakan, Matius 24 dengan nomor 23, pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Yesus di sini, lihat ada Yesus di sana, jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu
atau Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka, si Yesus palsu, Mesias palsu, nabi palsu, rasul palsu, akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Kenapa Yesus mengatakan jangan kamu percaya kepada Yesus tersebut? Karena tidak diiringi oleh tanda-tanda. Tanda-tanda kalau yang asli datang, bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, kuasa-kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah terjadi? Yesus datang di tengah-tengah langit dan semua manusia di muka melihatnya. Apakah itu sudah terjadi? Tidak. Kalau belum terjadi dan ada orang mengaku bertemu Yesus, kata Yesus jangan kau percaya. Sebentar Bang. Abang sudah baca dalilnya kan? Abang sudah baca dalilnya? Sudah dong. Itu Yesus yang berkata. Yes. Ya. Jadi kalau menurut Abang, Yesus itu di mana sekarang? Yesus di langit. Yesus di langit. Dari mana Bang tahu? Dari Bible. Dari Bible. Oh, dari Bible. Dari di mana? Di Tiga nomor 13 kubacakan sama Anda ya. Ini satu ambil, data. Bang. Saya ambil. Ya, silakan. Silakan. Yohanes 3 nomor 13. 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain itu surga itu. Wah, mana surga itu nggak langit Bang? Itu narasi Abang sendiri. Oke, baik. Orang Yahudi yang mengenal Allah sebelum Muslim, sebelum orang Kristen, tidak membenarkan yang namanya langit itu sorga Bang. Tunjukkan datanya Bang. Langit dan sorga. Iya. Menurut Abang sama nggak? Menurut Abang sama nggak? Saya tanya dulu Abang. Beda. Kalau saya beda. Beda. Jadi kenapa Oke, mari. Sorga sama langit? Mari kita lihat Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Boleh Anda baca? Boleh, bisa saya ambil. Yes. Nah, silakan Bang. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. 1 ayat 11 Bang. Bang ya, saya baca Bang ya. Silakan. Berisi pesan dari 2 orang yang berpakaian putih kepada para Kisah rasul. Para Rasul 1 Bang. Kisah Para Rasul 1. Benar nggak Bang? Betul. Saya bacakan Bang ayatnya. Ya. Berisi pesan dari 2 orang yang Kisah Para Rasul 1 nomor Jadi 11. apalagi Bang, ini udah saya bacakan Bang. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 Bang. Tuh, coba ada tuh. Kristen. Sama nggak? Teman saya di sini ada nggak yang Kristen? Sama enggak dalilnya? Langit, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Oke, langit di situ. Stop. Langit dan di sorganya. Di situ kan, dengar dulu. Di situ. Poreumenon. Jadi gini Bang Teo. Langit artinya langit. Nah, coba masuk ke dalam Yohanes 3 nomor 13. Oke, izin ya. Kita pergi ke Yohanes pasal 3 butir yang ke-13. Kok tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, melainkan dari sabar dulu, saudara. Diselesaikan ini. Oh iya. Ya. Sedikit lagi nih. Di sini ada kata sorga. Di sini ada kata sorga muncul 2 kali yang diambil dari kata Yunani uranon dan urano.
Jadi gimana dong? Yesus terangkat ke langit. Kan gitu ya. Oke. Oke. Jadi Yesusnya mengatakan dia ke langit. Kalau Anda bertanya di mana Yesus sekarang? Ya ke langit, bukan ke surga. Itu Lembaga Bible Indonesia sedang mempraktekkan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara setan adalah orang kafir. Orang kafir membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Jadi orang-orang itu kemudian menyesat. Dalilnya Yesus ke surga, Yesus ke langit. Oke ya. Jadi Yesus itu sekarang di langit. Nanti datang kedua kalinya, jika tanda-tandanya itu sudah ada, maka benarlah Al-Quran yang mengatakan bahwa tanda kedatangan Nabi Isa alaihissalam itu adalah tanda kiamat. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Ini yang dijelaskan oleh guru saya tadi, Akhi Sugi. Kedatangan Nabi Isa adalah kedatangan yang membawa tanda akhir dunia, zaman dunia atau kiamat. Dan itu diterangkan Yesus, tanda kedatanganku, langit kemudian kuasa-kuasanya berguncang, bintang-bintang jatuh, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Kira-kira kalau kondisi itu ada hari ini, itu tanda apa? Kiamat. Dan itu adalah simbol, tanda, sinyal kedatangan Yesus. Jadi kalau ada yang datang ngaku-ngaku Yesus, aku Yesus loh paman, aku Yesus, jangan nggak percaya dong, aku Yesus, jangan nggak percaya, aku Yesus. Jangan kau percaya kata Yesus. Kalau ada yang datang mengaku-ngaku aku Yesus, jangan kau percaya, sebab akan banyak muncul Yesus palsu melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang, dan banyak orang akan tersesat oleh Yesus palsu ini. Tanda-tanda itu belum ada. Paulus, ya paman. Yang datang kepadamu Yesus, ya manusia, bukan. Loh, yang kami imani yang manusia, dia Al-Masih, manusia yang diurapi, manusia yang ditakhirkan kemudian. Yang datang kepadamu bukan manusia, bukan. Bagus. Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya tuh. Siapakah penyesat? Dia adalah yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Wahai Paulus, ya paman, apakah yang datang kepadamu Yesus? Ya manusia atau bukan? Bukan. Saya kira begitu teman-teman. Jadi yang datang kepada Paulus itu diduga bukan Yesus Kristus yang asli, tetapi Yesus Kristusnya itu. Mikrofonnya dibuka itu. Oh lah itu. Oke, ada Martin Chris. Selamat pagi Martin. Pagi-pagi bang. Selamat pagi. Jadi sayembara masih berlaku. Itu ditransfer ke rekening masing-masing kepada teman-teman Kristen, pendeta, pastor, romo, jemaat bulanan, mingguan, tahunan, yang bisa membuktikan ketika Kakanda Paulus bertemu dengan Yesus itu Yesus ori, bukan Yesus KW. Ya, silakan. Oke. Yang pertama di situ Paulus tidak bertemu bang. Dia hanya mendengarkan suara, kemudian ada cahaya dari langit yang mengelilingi dia. Di situ tidak ada pertemuan antara Paulus dengan Yesus. Dia hanya mendengar suara. Bertemu itu artinya berpapasan kan, melihat sosoknya. Kan tidak ada sosok di situ. Berarti tidak bertemu. Tidak ada pertemuan di sana. Halo? Seperti kalau Musa mendengar suara Allah dari balik pohon itu kan tidak bertemu. Allah kan tidak turun di balik pohon kan, hanya mendengar suaranya saja itu. Kalau kita mau buat perbandingan. Ya, jadi maksud saudara ini bukan Yesus yang datang kan? Itu suara Yesus, tetapi tidak bertemu. Dia hanya mendengarkan suaranya saja. Seperti Musa. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah suara Yesus? Ya dari pengakuan dari suara yang bunyi itu. Dari pengakuan dari suara itu. Jadi salah, kalau misalnya Bang Juma, itu salah Bang. Itu pengakuan saudara kita. Sudah pasti yang Paulus itu bertemu
bertemu langsung dan hanya dia yang bisa melihat. Karena di saat itu Paulus ini kan membawa prajurit-prajuritnya. Tapi jadi Anda tapi prajurit, apakah prajuritnya itu tahu bahwa Paulus ini berbicara kepada siapa? Tidak kan? Ya, biar jelas Bang Alfi, buka ayatnya saja Bang, karena seingat saya tidak ada pertemuan di sana, hanya mendengar suara. Iya, benar. Sekarang begini, bagaimana bisa seorang manusia bisa langsung bertemu yang namanya berwujud manusia? Yang namanya, kalau memang yang namanya Yesus itu yang namanya Maha, begitulah. Kalau diartikan ke kami, ke Kristen Bang, Yesus itu adalah juru selamat, Mesias yang dinanti-nantikan orang bangsa Yahudi, dan itu yang kami percayai sebagai dan kami imani sebagai juru selamat juga. Bahkan sampai saat ini banyak umat-umat Kristen yang bisa berbicara dengan Kristus, tapi bukan berarti dia bisa melihat sosoknya. Iya, berarti jadi gimana itu? Bagaimana? Apakah itu Yesus? Jadi begini Bang, kalau dari kitab kami yang Kristen, ini kan ada 12 rasul Bang. Iya. 12 rasul inilah menjadi saksi bahwa dia benar-benar Mesias yang dinanti-nanti. Bahkan rasul-rasul ini Bang, kematiannya tragis semua Bang. Itulah rasul-rasul kami, inilah yang aslinya mati syahid Bang. Bukan karena palsu. Karena di dalam Ulangan 18. Sekarang begini Bang, historinya Bang. Sabar dulu, pelan-pelan. Di dalam Ulangan 18 nomor 19 nomor 20, ketika ada orang berkata mengatasnamakan firman Tuhan tapi bukan firman Tuhan, itu akan mati mengenaskan semua. Loh. Begini Bang. Jangan ada lo, itu data. Itu sekarang begini Bang. Apa sekarang jadi menurut Muslim yang namanya mati syahid yang bom bunuh diri itu bagaimana Bang? Mati nggak mengenaskan? Itu bukan mati konyol, itu bukan mati syahid itu. Loh, tapi kan di ajaran Abang juga syahid. Itu dibenarkan Bang. Di mana dalilnya? Nah, ini kalau Kristen bicara pasti ngaurnya minta ampun. Di mana dalilnya bom bunuh diri itu mati syahid? Lah, maksudnya kan Bang bukan bom bunuh diri. Yang mati syahid itu yang membunuh Yesus kayaknya. Artinya begini Bang. Bayangkan, arti syahid ini Bang, dia mati di dalam ajaran keimanannya Bang. Oh enggak. Yang Anda salah. Enggak usah sentuh Islam deh. Pelajari Kristen aja dulu, sudah nggak benar. Oke Bang, begini aja Bang. Saya mau tahu perbandingan yang namanya Nabi Muhammad yang di Islam. Saya mau ambil perbandingan aja dulu Bang. Kita pakai secara logika aja. Izin Bang Theo, saya moderator izin dulu ya. Saya host mau menyampaikan karena ini ada hal yang belum selesai tadi yang dibahas. Menurut Bang Theo tadi di KPR 95 itu Yesus palsu atau asli? Maksudnya? Itu Yesus palsu yang datang atau Yesus asli yang ketemu dengan Paulus itu? Ya. Yesus Bang. Asli. Tapi dia asli atau palsu Bang? Asli atau palsu? Sekarang bagaimana kita mengartikannya Bang ya? Kalau yang namanya Yesus asli dan palsu ini bagaimana? Menurut Abang bagaimana? Saya jelaskan. Kalau yang asli menurut Yesus akan diikuti oleh tanda-tanda. Tanda-tanda. Langit tidak bercahaya, langit gelap, matahari menjadi gelap, itu bulan kan tidak bercahaya. Begini Bang, itu dia bertemu Paulus itu Bang sebelum dia naik ke surga, bukan naik ke atas langit Bang seperti yang Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Setelah belum. Sebelum bagaimana ceritanya? Paulus ini Bang. Paulus itu bertemu. Paulus itu menulis surat diawali tahun 52. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Paulus menulis surat Galatia itu tahun 52. Masih ada Yesus di bumi. Bukankah keluar dari kubur itu hanya 40 hari 40 malam mutar-mutar? Di Galilea, di Yudea. Lalu yang datang di tahun 52 itu masih Yesus juga. Izin Gerunda, ini Bang Martin tadi bilang Yesus bukan Yesus asli yang datang itu ya Bang Martin. Kristen juga Bang Martin ini.
Yesus asli, cuma suaranya saja yang didengar, tidak ada pertemuan di sana. Hanya mendengar suara dari langit. Jadi begini Bang, kita kembali ke tema yang tadi dulu Bang, masalah langit dan sorga tadi dulu Bang. Nah, karena saya juga tidak sependapat dengan abang yang namanya sorga itu sama dengan langit. Jadi itu Bible Anda yang mengatakan itu, berarti Anda tidak monitor tadi pada saat Anda ditunjukkan. Begini Bang, manusia kan punya narasi-narasi sendiri. Ada nggak pernah yang namanya Yesus itu berkata sorga dan langit itu sama? Loh, kok jadi pernahkah ada berkata awal jadinya manusia diciptakan yang namanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah bangsa Israel? Pernahkah Allah itu berkata sorga itu sama dengan langit? Sekarang begini Bang, ya bukan berarti semua bahasa yang di Bible itu Bang harus dimaknai dengan logika. Terus Anda mau lari kemana? Anda ukur mana? Buku Prambon. Orang beragama itu ya kembali kepada kitabnya. Baik, izin. Benar Bang, benar Bang. Sama Bang Theo, sebentar Bang Theo. Ini ada Bang Lucius. Selamat malam Pak Lucius, Kristen ya. Dulu. Gini. Silakan Bang. Kalau ini kan perdebatan ini kan jadi lucu ya. Banyak artikulasi bahasa seperti bahasa Indonesia. Dan bahasa waktu itu kan ada Ibrani sama Aramaik dulunya. Nah, arti sendiri itu bisa berbeda dalam penerapannya. Karena apa ya? Dari pandangan Katolik itu, artikulasi bahasa langit itu bisa diartikan surga. Itu jadi kalau pembahasannya seperti ini kacau. Jadi inti keagamaannya malah nggak ada. Itu saja menurut saya. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Alfi. Indah Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Gurunda. Saya juga ini pakai maksudnya Waalaikumsalam ya, karena saya tahu sejarahnya dengan bahasa itu. Ya silakan Bang. Ini yang dibahas ini surga langit. Maksudnya Yesus itu ke surga atau ke langit Bang? Gini ya, saya jelaskan artikulasi bahasa. Kamu ada bahasa Indonesia lah, terapkan. Nanti tak ke bahasa seperti Assalamualaikum asal dari mana juga akan saya jelaskan. Seperti ada bahasa Indonesia. Kok jadi kau yang jelaskan? Kalau kamu ke meja, akhirnya dia ngambil minum arah ke meja. Tapi ke meja sendiri juga artinya juga baju. Itu bukan artikulasi Pak. Artikulasi itu apa sih definisi? Coba saya tanya dulu. Apa definisi artikulasi Pak? Enggak perlu, tak jelaskan. Enggak perlu. Kamu aja pengertiannya apa? Karena kamu yang bantah. Jelaskan dulu, nanti buka artikulasi bahasa baru cocok. Perdebatan itu berarti Anda sedang menjelaskan, sesuatu yang Anda sendiri nggak tahu. Loh, mengapa? Mau kamu debat, mau tanya sama saya. Berarti Anda sedang menjelaskan sesuatu yang Anda tahu atau yang Anda nggak tahu? Seperti gini ya. Mulai. Assalamualaikum itu dari mana? Assalamualaikum itu juga dari bahasa Ibrani, Aramaik, terus Arab. Itu artikulasi yang bergeser juga. Kalau kamu perdebatan itu, keimananmu hilang kok. Yakin itu ini. Entahlah, ini kita dengar apa ini? Ini jadi gereja apa sih Bang Zuma? Ini gereja rupanya. Bang Fandi ini gereja. Nggak, artikulasi itu apa sih? Coba Bang Lucius jelaskan dong, kami nggak ngerti. Oke, kami nggak ngerti. Apa artikulasi? Ya kamu cari dulu lah artikulasi. Oh, kamu cari dulu Bang Zuma. Ngapain ngasih saya? Saya nggak tahu kok. Lanjut Bang Zuma, dia nggak ngerti ternyata yang dia omongin sendiri Gurunda. Lanjut. Gini. Banyak pergeseran bahasa yang harus kamu pahami. Oh, berarti artikulasi itu pergeseran?
Iya, mati kita. Mati apanya? Kalau mati kubur aja lah, kamu tak doain. Serius. Emosi dia, emosi. Lah kan yang minta mati kan kamu, bukan aku. Jangan emosi bang. Siapa yang bilang mati coba yuk? Bang. Hostnya tadi, hostnya. Pastilah. Santai bang. Kan doain aja, bang. Ngaminin kan gampang. Jangan emosi bang. Sabar dulu bang. Kok gini-gini amat teman-teman Kristen yang naik ya alam aja. Saudara siapa tadi ini? Boleh nggak Anda baca Lukas 23 nomor 43? Tolong dibaca dong. Saudara Martin atau Saudara Theos yang membahas tentang surga langit. Oh, itu bang siapa tadi? Bang Theo. Iya. Silakan Bang Theo, dibuka mikrofonnya Bang Theo. Bang Lucius gini dulu ya sambil belajar ya Bang Lucius ya. Silakan Bang Theo. Oke, siap. Saya buka. Ya, silakan Bang. Lukas berapa Bang? 23:43. Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Oh, yang ada paradiso itu ya Gurunda ya. Lukas 23 ayat, Lukas 23 ayat 43 Bang ya. Iya, silakan. Nah, saya baca Bang ya. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kan aku di dalam Firdaus, menjanjikan. Itu apa? Taman Firdaus. Nah, itu apa itu? Loh. Ya, ini yang kami kalau menurut kami ini taman Firdaus. Ya, itu apa? Taman Firdaus itu apa? Neraka atau apa? Kita selaku saya sendiri Bang ya, bukan orang Kristen semuanya Bang ya, seluruh orang. Kalau saya sendiri menarasikannya ini hanya sebentuk taman. Namun nah, itu tamannya maksudnya di mana? Di Ancol? Di Ancol atau di mana? Jadi begini Bang. Yang namanya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa Bang, sampai saat ini. Bahkan kalau di kepercayaan kami di Kristen Bang, awal mulanya manusia diciptakan ada dan Hawa itu jauh kali Bang jawabnya Bang. Dengar dulu Bang. Surga itu sudah. Dengar Bang. Itu ada ahli bahasa tadi. Bang, dengar dulu. Surga. Menurut kepercayaan kami dan tertulis di kitab Kristen. Sia-sia telinga kita ini. Ya Bang ya. Adam dan Hawa itu Bang Theo, itu sudah dibantu jawab Bang. Surga katanya Bang Lucius. Dengar dulu Bang, Abang itu nggak tahu surga di mana pun Bang. Di mana? Saya mau tanya, orang Islam di mana yang sudah masuk surga? Saya mau tanya. Bentuk bagaimana surganya? Saya mau tanya dulu. Tidak ada yang tahu. Adakah yang bisa kalian artinya Yesus juga kan tidak ke surga Bang. Yesus ke langit. Alamak. Itu kan menurut Yesus tidak ke surga. Loh, Bang, ini surga itu Firdaus. Kalau oke, gini, ini terakhir saya kasih data ya. Kalau Anda tolak juga ya saya angkat tangan. 2 Korintus 12 nomor 4 coba. Terakhir ini Bang, terakhir. Ya. 2 Korintus. Silakan. 12 nomor 4. 2 Korintus berapa Bang? 12 nomor 4. Ayat 4 Bang. Siap. Dua Korintus 12 ayat 4 berbunyi, ia diangkat ke Firdaus dan mendengar di mana itu? Diangkat ke taman maksudnya? Yang tidak seorang pun diizinkan untuk mengatakannya. Jadi itu diangkat ke Firdaus itu maksudnya gimana? Jadi begini Bang. Oke. Gimana? Kalau menurut narasinya manusia Bang, ini surga. Kan begitu? Iya, manusia. Iya memang surga. Surga itu Firdaus. Dengar dulu. Uranus itu langit, Uranon.
Yesus terangkat kemana? Ke Uranon, ke langit, bukan ke surga. Iya, dengar dulu Bang. Saya nggak bantah bahasa Abang. Loh, kok bahasa saya itu Bible? Iya, ini memang ya, tapi kan yang tertulis di sini kan Firdaus, bukan sorga Bang. Loh, kan begitu. Yesus itu terangkatnya ke Uranon atau ke Paradiso? Ke Paradiso atau ke Uranon? Yesusnya terangkat kemana dia? Ya kalau menurut kami Kristen Bang, Firdaus ini sorga, kan begitu. Ya, nah Yesusnya terangkat ke Firdaus atau ke Uranon? Firdaus bisa dikatakan kalau menurut kami orang Kristen Bang itu sorga, kan begitu Bang. Pertanyaan saya, Yesus naik ke Uranon atau naik ke Firdaus? Firdaus. Di mana dalilnya Yesus naik ke Firdaus? Tadi itu dia terangkat naik ke Uranon. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus terangkat ke Uranon. Alamak. Terangkat kemana? Ke langit maksud apa? Iya, sesuai dengan data. Loh, itu kan menurut narasi bangsa Yahudi, manusia menurut. Astagfirullahalazim ya Allah. Lalu Anda mendapatkan data Yesus naik ke Firdaus itu di mana datanya? Loh, ini datanya Bang, 2 Korintus yang Abang tunjukkan ini. Iya, tiba-tiba dia diangkat ke Firdaus. Iya, diangkat ke Firdaus. Terus berarti yang tadi yang terangkat ke langit salah. Yang terangkat ke langit itu tak ada Bang. Orang-orang itu melihat dia naik ke Azim ya Allah ya Karim. Mana datanya Bang yang namanya terangkat ke langit? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Oke, Bang Theo. Lucu ini. Bang Theo. Ya. Ini Alfi jelaskan sekali lagi, nanti ditanggapi Bang ya. Mohon selesaikan dulu penjelasan Alfi ya. Nunggu diperintah sama Bang Zuma aja dulu deh ya. Tidak gini saudara. Yang saya lucu tadi itu ketika saudara Theo mengatakan bahwa itu ucapan orang Yahudi. Nah di Galatia di 2 Korintus itu ucapan siapa? Itu ucapan orang Kristen. Ya mana yang lebih akurat, ucapan orang Yahudi atau ucapan orang Kristen? Ayo. Lucu ini. Loh, benar Bang. Kalau yang tertulis di kitab ini Bang, ayatnya ini yang kami percayai Bang, Yesus itu berangkat ke sorga, kembali ke tempatnya, ke tahtanya. Ada pula tahtanya. Namanya kerajaan Bang. Manusia diciptakan dulu pun kerajaan Bang. Benar nggak? Ustaz Tata maksudnya. Terlalu jauh kita kemana-mana ini kawan. Kembali aja ke tema ya. Karena Yesus itu terangkatnya ke langit menurut malaikat, menurut orang Yahudi. Malaikat berkata Yesus terangkat ke langit. Paulus berkata Yesus terangkat ke surga. Mana yang lebih akurat, Paulus atau malaikat? Kan begitu. Sekarang Anda tinggal pilih. Terlepas dia ke langit atau ke surga, EGP lah itu. Yang jelas dia terangkat. Bukan melanglang buana datang ke orang-orang Kristen satu persatu. Nah sekarang kita masuk kembali ke tema. Ketika Yesus ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Dijelaskan, langit tidak bercahaya. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang jatuh ke langit. Itu tanda kedatanganku. Berarti kalau ada selain daripada itu mengaku dengan mulutnya, akulah Yesus, jangan kau percaya. Itu ucapan Yesus sendiri. Anda ini semua diduga sebagai korban dari oknum yang mengaku Yesus Kristus tadi. Jadi oke lah Bang. Abang meyakini kalau Yesus ini naik ke surga. Naik ke langit, alamak. Naik ke langit. Iya. Naik ke langit. Ini abang yakini bahwa Yesus kami itu naik ke langit. Iya, kan di dalam Bible kan begitu. Mengapa dia sampai naik ke langit? Karena diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan. Iya, karena nanti kelak turun. Terus menurut abang, yang menurut abang yang disalib itu bukan Yesus? Pasti.
Jadi siapa bang? Tanya Markus. Duh, kok tanya Markus? Jangan. Markus dong. Yesus itu Markus pasti dong. disalib. Karena apa? Kamu lihat aja di situsnya Veron Maranteka itu ada. Situsnya sampai sekarang ada. Yesus pasti salib, tertulis itu. Yang mengajarkan dirinya disalibkan Yesus itu sendiri yang datang kepada Paulus, yang diduga bukan Yesus. Jangankan mengaku Yesus anak Maria, mengaku berkuasa, bahkan mengaku Tuhan pun dia sanggup. Jadi begini, namanya Bang. penyesat. Enggak, gini aja namanya lah. Penyesat. Terlalu suci Bibelku itu dibahas, ya kan? Kamu buka aja dari situsnya. Situs itu kapan kemudian, Bang? Kapan kemudian Yesus anak Maria ini, Yesus anak Maria ini mengatakan dirinya sebagai orang terkutuk? Itu kapan? Sedangkan yang disalib ini adalah orang terkutuk. Loh kok ngapain, saudara? Loh kok ngapain? Ngapain harus terkutuk? Yesus harus itu terkutuk supaya disalib. Yang mengharuskan kan kamu, bukan saya. Tuhan. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Yang disalib adalah orang yang dikutuk Tuhan. Yesus dikutuk sama Tuhan nggak? Yesus dikutuk sama Tuhan nggak? Ngapain? Nah, kalau iblis dikutuk sama Tuhan nggak? Saya tanya, sekarang iblis apakah takut sama Tuhan? Yesus dikutuk sama Tuhan nggak? Enggak. Iblis dikutuk sama Tuhan nggak? Sekarang begini bang. Enggak juga. Sekarang. Tanya di Markus. Cobalah bicara itu jangan ini, jangan menyek-menyek. Saya mau tahu datanya. Abang tadi berbicara tanya Markus kan begitu. Yes, Markus 16 nomor 12. Dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Rupa yang lain maksudnya? Rupa yang lain maksudnya gimana? Tanya Markus, dari mana Markus tahu kalau yang datang keluar dari kubur sudah itu mati, mau nah, Markusnya sudah mati. Berarti kita kehilangan narasumber. Markus mengatakan kalau dia mau tahu narasumbernya ya di Maranteka itu ada situsnya. Ya, Markus berkata Yesus menampakkan kepada dua orang muridnya dalam rupa yang lain. Jadi berarti dengar dulu bang. Begini lagi, begini. Daripada arti bahasa rupa yang lain ini bang. Ya. Itu udah pasti beda bang. Yang ya beda. Sekarang permasalahannya dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Sekarang begini bang. Historinya bang, Yesus itu disalib bang. Pertanyaan saya dari iman. Dengar dulu bang. Yesus disalib pastinya dia keadaan bukan seperti manusia yang seperti kita ini. Pastinya ya yang tadi berlumuran darah kan begitu bang. Mantap ya. Yang saya tanya dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Itu hanya dulu. Oke. Ya, baik, saya jawab Bang Deo. Ya oke. Gini. Ya, jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan saksi mata, Bang, bukan mereka tidak melihat langsung. Jadi mereka itu hanya mengumpulkan Injil-Injil yang sudah beredar pada waktu itu daripada saksi mata. Jadi banyak sekali Injil yang beredar pada waktu itu. Jadi salah satunya Lukas, dia jelaskan di dalam pendahuluannya itu bahwa dia memutuskan untuk mengumpulkan semua Injil-Injil yang beredar pada waktu itu. Kemudian dia selidiki tak langsung, tetapi dia hanya mengumpulkan Injil-Injil yang beredar pada waktu itu. Kemudian dia seleksi, dia filter yang mana yang pas, yang tidak cocok dibuang, kemudian dia memutuskan untuk membuat sebuah buku. Nah, itu dia jelaskan di pendahuluannya. Nah, betul itu. Nah, pertanyaannya dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Ya dari Injil yang ditulis oleh saksi mata itu yang dia kumpulkan. Iya, dari mana kemudian Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Sedangkan saksi mata tidak ada melihat Yesus keluar dari kubur. Ada nggak murid Yesus melihat Yesus keluar dari kubur? Ada nggak? Nggak ada. Yang keluar dari kubur menurut Yesus di dalam Matius 12
itu adalah iblis yang dilemparkan di dalam Yohanes 12 nomor 31. 31, sorry. Itu Bang. Coba Anda lihat di dalam pengakuan Yesusnya, apa yang dikatakan? Iblis dilemparkan keluar. Yohanes 12 nomor 31. Keluar dari mana? Ya keluar dari kubur. Kok bisa keluar dari kubur? Baca Yesaya 14 nomor 15. Iblis dilemparkan ke dalam kubur. Berarti ketika dia dilemparkan keluar dari mana? Keluar dari kubur. Yesus mengambil dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak diberikan tanda kecuali anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Sedangkan murid-muridnya di Lukas 24 nomor 44. Nomor 9, nomor 10, 11 sampai ke 12, murid-muridnya tidak percaya kalau gurunya itu kalau ada kebangkitan pada hari ketiga. Murid yang asli tidak percaya. Malah menganggapnya itu omong kosong. Iya, pada awalnya begitu, semua ragu apakah benar ini Yesus atau bukan, karena dia pun sudah mati. Nah sekarang andai saja Yesus memberitakan kepada muridnya tanda-tanda angkatan jahat ini ada pada murid Yesus akan percaya. Kalau Anda mengatakan bahwasanya iya memang awalnya tidak percaya, nanti lama-lama percaya. Ingat Bang, di dalam nasihat Yesus agar muridnya waspada, apa dikatakan oleh Yesus? Sebab Kristus palsu dan rasul palsu atau nabi palsu akan datang menyesatkan orang-orang pilihan juga. Artinya apa? Menyesatkan 12 murid juga ketika penyesat itu muncul mengaku Yesus Kristus. Itu kata Yesus dalam Matius 24 nomor 24. Di dalam Yohanes 6 nomor 70 apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih kalian yang 12? Berarti murid pilihan ini yang 12 orang ini. Dan Yesus mengatakan Kristus palsu akan menyesatkan orang pilihan. Artinya murid-murid asli. Jadi kalau ada murid Yesus kemudian lari dari ajaran Yesus, itu karena sudah disesatkan oleh Yesus yang diduga palsu tersebut. Kristus palsu di sini siapa? Orang-orang pilihan di sini siapa? Orang-orang pilihan murid-murid Yesus lah. Yohanes 6 nomor 12. Bukankah kalian yang 12 orang ini aku yang memilih? Tapi satu di antaramu adalah Kristus palsu itulah yang datang mengaku akulah Yesus. Tetapi setelah itu kan Paulus yang bertemu suara itu kan. Nah itu dia. Jadi makanya Paulus makanya menyesatkan murid-muridnya. Kenapa? Tapi kalau Kristus palsu kan tidak menyesatkan murid-muridnya, kan bahasanya tadi. Kristus palsu ini menyesatkan murid Yesus. Jadi Matius 24 nomor 24. Bang Juma. Situ kalau kisah yang pertemuan itu Paulus yang bertemu bukan murid-muridnya. Jadi yang disesatkan Paulus kalau. Jadi yang bertemu di dalam Matius 28 nomor 18 itu siapa? Matius kan katanya. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu kan sosok itu datang kepada Matius. Sedangkan iblis di dalam Lukas 4 nomor 6 mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Berarti yang mengaku diberi kuasa iblis kan? Berarti yang datang kepada Lukas diduga iblis, karena Yesus tidak pernah mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Enggak, Yesus hanya mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kok tiba-tiba keluar dari kubur kepada aku telah diberi kuasa? Padahal yang mengaku telah diberi kuasa di bumi adalah iblis. Bahkan Yesus mengatakan penguasa dunia ini adalah iblis. Yohanes 12 nomor 31. Berarti yang mengaku tadi kepada aku telah diberi kuasa itu siapa? Itulah yang datang kepada murid-murid pilihan, menyesatkan murid-murid yang lain juga. Kata Yesus bukan kata saya. Begini. Paulus dengan Markus, Matius dan lain-lain itu kan tidak bertemu langsung. Jadi abang jangan bertanya bahwa kapan Yesus atau Matius mendengar perkataan Yesus, itu kan tidak bisa begitu. Jadi Matius 28 itu siapa yang berbicara kepada Matius itu, Bang?
Itu para murid yang menjadi saksinya pada waktu dia terangkat itu yang menulis. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya yang datang kepada Matius di Matius 28 mengaku diberi kuasa itu siapa? Tidak ada yang datang kepada Matius. Matius hanya mencatat ulang saja, merapikan saja tulisan-tulisan para saksi. Matiusnya kemudian ketika didatangi oleh sosok yang mengaku akulah